Kulo nuwun guys, kita perbaikan speaker aktif guys. Ini mereknya Advan 18 inci, tipenya ini K1812D ya. Kerusakannya ini kata ownernya itu suaranya ngap-ngap, megap-megap gitu ya. Kita coba aja dulu guys. Ternyata sudah nggak bersuara guys. Kita eksekusi saja langsung. Cek dulu sumber tegangannya dulu, karena tegangan drop juga mau dia seperti ini masalah yang timbul. Baterainya aman, kelistrikannya juga sepertinya baik-baik saja. Ini sekarang kita cek di bagian mesinnya, kita ukur bagian-bagian tegangannya hadir apa enggak, hadirnya normal apa enggak. 12 voltnya normal lah guys, sesuai dengan di akinya 11,8. Voltnya ini ada, tapi ini seharusnya 21 ya. Papan voltnya terbaca 7,9, itu wajar karena sumbernya juga segitu. 5 voltnya terbaca 4,1, itu wajar. Cuman yang ini seharusnya ini di sini ini 21, tapi kenapa ini seharusnya 21 ya, karena di situ ada ini step up ya, dinaikkan tegangan untuk umpan IC. Ini kenapa cuma 19,1. Jadi kalau kasusnya seperti ini saya pastikan ini IC outputnya ini atau IC penguat akhirnya rusak ya, kondisi rusak. MOSFET buka tutup gerbang negatifnya ini pun juga rusak guys, tinggal diganti saja nanti. Sebaiknya untuk MOSFET ini diganti dengan IRF Z44 ya guys, biar lebih kuat. Nomor IC nya TPA 3116 ya guys. Saya copot dulu guys IC nya. Saya tidak akan menggantikan IC ini dengan IC yang sama ya guys, akan saya rombak saja supaya lebih bagus dan lebih awet. Suaranya pun lebih bagus, untuk kualitas bassnya itu lebih enak didengar, lebih empuk dia. Dan untuk membuat powernya, ini dia bahan-bahannya. Ini sudah saya siapkan sepasang transistor jengkol nih guys, MJ2955 dan 2N3055. Ini barang peninggalan zaman purba ya guys, lama sekali, ini udah bulukan sampean. Nih sama saya udah kisaran 25 tahun gitulah guys, nggak jebol-jebol, memang kuat sekali nih. Padahal sama saya untuk eksperimen gitu nih guys, tapi memang kuat sekali transistor jenis ini. Agar mudah dipahami guys, ini saya kasih tanda ya di setiap pinnya. Ini pin basis, ini pin kolektor, dan ini pin emitor untuk transistor jenis NPN nya. Dan ini basis, kolektor, emitor,
untuk transistor jenis PNP nya. Untuk kolektor masing-masing transistor sudah saya gabungkan guys, dan ini IC TDA2030 sebagai osilator dan pendorong modulasinya ya guys. Pin 5 nya saya gabungkan ke kaki kolektor sebagai output. Jangan lupa dikasih alas ya guys untuk body IC nya, karena hedgingnya ini sebagai negatifnya nanti. Dua buah elko 4700 mikro 50 volt untuk output dan menstabilkan tegangan. Lalu satu buah elko 47 mikro 35 volt. Satu lagi elko 10 mikro 25 volt. 3 buah kapasitor Milar 224, 2 buah dioda silikon, 1 buah resistor 8K2, 3 buah resistor 1 ohm, 4 buah resistor 100K. Hanya itu ya guys bahan-bahannya, simpel sekali bukan? Sangat sederhana tetapi hasilnya sangat memukau guys. Kita langsung rakit guys. Kita pasangkan resistor 1 ohm di basis dan emitor kedua buah transistor ini guys, seperti ini guys. Resistor 100K pasangkan di pin 1 IC ya. Satu lagi resistor 100K pasangkan di pin emitor transistor PNP, lalu hubungkan kedua kaki resistor ini. Elko 47 mikro 35 volt sebagai peredam kita pasangkan di sini. Yang kaki negatif ke negatif, kaki plusnya itu ketemunya di antara dua resistor tadi guys, seperti ini guys. Jumper kedua kaki elko ini menggunakan resistor 100K seperti ini. Kemudian resistor 100K lagi pasangkan di pin 2 dan output. Satu buah dioda 1 ampere yang ada garis putihnya ini di kaki emitor, dan yang satu lagi di kaki kolektor transistor PNP, seperti ini guys. Satu buah dioda lagi yang ada garis putihnya di kolektor dan yang enggak ada garis di emitor transistor NPN, seperti ini. Elko 10 mikro 25 volt, kaki negatif kita pasangkan di negatif. Resistor 8K2 untuk menghubungkan pin 2 IC ke kaki positif elko 10 mikro yang tadi guys. Lalu hubungkan pin 5 IC ke kaki basis transistor PNP, pin 3 IC ke kaki basis NPN ya. Kapasitor Milar 224 di kaki basis transistor NPN dan basis transistor PNP. 224 lagi di jalur negatif. Pasang elko 470 mikro 50 volt untuk penyetabil
tegangan dan output. Kaki plus elko yang di sini hubungkan ke emitor sebagai plus tegangan dan kaki minus hubungan ke negatif. Lalu ini elko yang satu lagi untuk output. Ini terkadang posisinya nggak harus plus di sini, min di sini gitu ya guys, karena dia mungkin pengaruh komponen. Kalau suaranya nanti kurang bagus tinggal dibalik saja antara plus dan minusnya. Kapasitor 224K untuk ini ya, jumper kaki elko tegangan. Kapasitor Miller 100 nano ya guys, 104. Kita pasangkan di pin 1 IC sebagai input. Lalu elko 4700 mikro 50 volt yang satu lagi kita pasang untuk output di kolektor. Nggak harus plusnya di ini ya guys, kolektor, tinggal dibalik aja, cari top center yang terbaiknya nanti. Ini isinya resistor 10 ohm 2 watt ya guys, dililit dengan kawat tembaga, kawat email sebanyak 11 sampai 13 lilitan. Pasang di output dan negatif melalui resistor 1 ohm dan kapasitor Miller 224. Ini untuk menghambat ini ya guys, signal-signal yang enggak diinginkan. Hasil akhirnya seperti ini ya guys. Ini tinggal pengkabelan aja. Lalu kita coba. Di sini plus, minus, output, dan di sini input. Saya akan mencobanya dengan aki bawaannya guys. Kita pasang pengkabelannya guys. Ini output, ini negatif. Kaki emitor transistor NPN kita hubungkan ke negatif ya guys. Inputnya saya hambat ya guys pakai restan 10K dan 15K. 15K nya untuk jalur negatif, 10K nya untuk jalur grid atau input. Tapi ini enggak harus ya guys. Sekarang kita pasang di perangkat bawaannya guys. Untuk cara pemasangannya itu sangat mudah ya guys. Di perangkat ini dia mempergunakan penguat input, IC nya itu 4558. Kita bisa lihat datasheet IC 4558. Untuk outputnya itu dia ada di pin 1, maka pin satunya itu kita urut jalurnya, itu pasti dia menuju ke IC bawaannya. Itu cara pertama. Dan cara yang lebih mudah lagi itu dengan cara sentuh-sentuhkan aja ujung kabel input power yang kita buat tadi ke kaki IC bawaan, posisi on ya guys. Dimana yang hidup berarti di situ inputnya. Dan untuk di perangkat ini ada di sini untuk input IC bawaan, output dari modul ke input IC penguat akhir. Jadi kita pasangkan di sini saja untuk inputnya gitu ya guys. Sekarang kita coba aja bagaimana hasil atau modulasinya, suaranya itu gimana.
ternyata putus guys, kabel negatifnya patah saja, enggak itu. Saya pasang dulu sebentar. Sekarang kita pasangkan di boxnya, kita rapikan guys. Seperti ini guys ya. Ini saya kasih baut untuk dudukan powernya tadi. Saya letakkan di sini, di samping sini. Jadi dia kokoh pegangannya. Dan jangan lupa dikasih sekat ya guys, antara heatsink dengan fibernya, karena nanti kalau panas takutnya lonyot. Seperti itu ya guys hasil suaranya. Semua tone berfungsi dengan baik, kualitas suara juga lebih kokoh ya, bassnya lebih bulan dan empuk. Sampai di sini dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu saran dan masukannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Selalu jaga kesehatan dan selalu jalin tali silaturahmi. Terima kasih.